Halo teman-teman Kucica, kita kembali lagi pada cerita bagian kedua tentang buku Air Meluap, sebuah buku cerita tentang banjir. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa banjir dapat disebabkan oleh banyak hal. Buku ini memang buku adaptasi dari luar negeri, sehingga menjelaskan salah satu penyebab banjir adalah salju yang cepat mencair. Kalau di Indonesia tidak ada musim salju ya. Lalu di sini hujan musim semi yang curah hujannya cukup tinggi juga dapat menyebabkan banjir. Lalu diceritakan pula tentang banjir bandang, banjir yang datang dengan tiba-tiba. Kemudian juga kemarin sudah diceritakan tentang sungai yang meluap dan menggenangi kota dan pedesaan sehingga banyak tanaman yang layu dan mati. Nah, hari ini kita akan bercerita atau membaca tentang bagaimana membendung air. Nah, orang-orang membuat bendungan untuk meredam arus air dari sungai yang meluap. Kantong kain atau kantong plastik diisi pasir. Banyak sekali kita lihat di sini. Lalu kantong-kantong pasir ini ditumpuk lapis demi lapis untuk membuat dinding yang kokoh dan kuat. Jadi, untuk membentengi kita dari air yang masuk. Nah, bendungan harus dibangun secepat mungkin karena sungai meluap dengan dahsyat dengan cepat. Bila banjir sangat besar, sekolah dan toko ditutup. Setiap keluarga, anak-anak, dan pegawai kota secara sukarela membantu mengisi dan membawa kantong-kantong pasir ini untuk membangun bendungan. Lalu, bagaimana yang terjadi jika bendungan bocor? Kantong-kantong pasir ini tidak dapat membendung banjir yang dahsyat. Semakin tinggi luapan sungai, semakin kuat arus airnya. Tekanan air pun semakin kuat. Akhirnya air membobol bendungan dan membanjiri kota serta pemukiman. Jadi upaya membendung banjir atau membendung air dengan kantong-kantong pasir tadi bisa juga gagal. Nah, banjir dapat mencapai atap rumah. Mobil-mobil tidak lagi tampak karena terendam di bawah permukaan air. Rumah-rumah terisi air seperti akuarium. Mantap sekali ya teman-teman ya. Lalu bagaimana caranya kita menyelamatkan orang-orang atau benda-benda saat banjir? Yang paling penting yang diselamatkan adalah nyawa orang-orang terlebih dahulu. Nah, petugas penyelamat datang ke lokasi banjir menggunakan helikopter. Beberapa petugas menggunakan perahu untuk menyusuri banjir. Mereka menolong orang-orang yang berada di bangunan atau mobil yang terjebak dalam banjir. Tanpa kenal lelah, mereka mencari dan menolong orang-orang yang terjebak banjir. Jadi dengan perahu karet ini, kita lihat ada petugas yang menyelamatkan seorang anak. Nah, ini adalah cerita tentang pemulihan setelah banjir. Setelah airnya mulai surut, maka segera melakukan pemulihan. Dan pemulihan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Air membutuhkan waktu untuk meresap ke dalam tanah. Jadi tidak bisa cepat-cepat teman-teman. Rumah yang penuh lumpur membutuhkan waktu berhari-hari untuk dibersihkan. Jadi akibat banjir tadi, kan banyak lumpur-lumpur yang akhirnya masuk ke rumah karena rumah-rumah terendam. Perlu waktu juga untuk membersihkan lumpur-lumpur itu. Setelah banjir berlalu, cuaca sewaktu-waktu dapat kembali mendung. Tapi untuk saat ini, matahari musim semi yang hangat sedang mengeringkan genangan air yang tersisa. Jadi kita harus segera membersihkan kotoran-kotoran, halaman, dan ruangan-ruangan di rumah kita setelah banjir agar tidak banyak penyakit yang timbul. Begitu ceritanya teman-teman. Nah, ini ada satu lagi yang bagus sekali. Bagaimana kita bisa selamat dari banjir? Bila kamu tinggal di daerah yang sering terkena banjir, maka rajinlah mendengar radio atau menonton televisi selama musim hujan. Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini agar tetap aman dan selamat. Jadi ini ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama, menyiapkan alat-alat P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau sewaktu-waktu diperlukan kita punya. Lalu isi botol, bak cuci piring, ember, dan bak mandi.
dengan air yang nantinya dapat digunakan untuk minum, mencuci, atau mandi. Selama banjir, sistem penyediaan air di kotamu mungkin terganggu. Biasanya selama banjir air akan dimatikan. Nah, jadi kita harus siap sedia menampung air sebelum banjir terjadi. Lalu siapkan pula persediaan makanan. Karena saat banjir kita tidak mungkin membeli makan keluar. Dan bila sedang berada di luar rumah pada saat banjir bandang, larilah ke tempat yang lebih tinggi. Karena air itu mengisi tempat yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Kemudian jangan berjalan melewati arus air. Jadi kalau ada air menggenang, kita tidak boleh berenang di situ, teman-teman. Kita tidak boleh masuk ke dalam arus air. Kita harus menghindar. Dan buatlah rencana dengan keluargamu tentang cara-cara yang paling aman untuk meninggalkan rumah bila kamu harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau tempat berlindung lainnya. Tanyakan pada orang tuamu apakah mereka telah mengisi mobil dengan bensin. Karena saat banjir, pom bensin mungkin tidak akan bisa beroperasi. Lalu jangan biarkan orang-orang mengendarai mobil melewati banjir. Berputarlah dan cari jalan lain jika memungkinkan. Tinggalkan mobil bila terjebak di genangan air. Kemudian larilah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi yang paling penting adalah keselamatan nyawa terlebih dahulu. Begitu kira-kira kisah tentang air meluap, sebuah buku tentang banjir ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.